Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Pena Indramayu. Saya adalah mahasiswa ilmu pemerintahan dari kampus STPMD APMD Yogyakarta. Kali ini saya akan membahas satu hal yang dimana teman-teman mungkin sudah lihat lah di judul, yaitu pemerintah tanpa rakyat. Apa sih alasan yang paling mendasar saya buat video dengan tema ini? Karena memang saya melihat fenomena-fenomena yang saat ini sedang marak terjadi lah di negara kita, ya seperti demikian gitu, dimana pemerintah itu menjalankan tugasnya itu ataupun melakukan segala hal lah sebagai pemerintah itu sangat minim kepeduliannya terhadap rakyat. Jadi di sini saya akan menjelaskan fenomena itu dan juga mungkin sedikit memberikan penjelasan tentang kekeliruan-kekeliruan yang terjadi di masyarakat dalam rangka kacamata melihat pemerintah, dalam rangka mendefinisikan pemerintah seperti itu. Oke teman-teman, sebelum beranjak lebih jauh, kita mendalami mengenai pemerintah tanpa rakyat itu, terlebih dahulu dong kita tahu pemerintah itu siapa sih, pemerintah itu apa gitu, definisi pemerintah itu apa. Terus apakah selama ini kita sudah mengetahui pemerintah itu siapa dan tugas pemerintah itu apa, fungsi pemerintah itu apa gitu. Menurut hal yang terjadi di negara kita ya, di mana masyarakat itu memandang pemerintah sama dengan negara. Nah itu teman-teman salah satu kekeliruan yang mungkin ya dengan teman-teman menonton video ini atau video-video dari dosen kami juga yang menjelaskan mengenai kekeliruan-kekeliruan tersebut, mengenai salah kaprah menilai tentang pemerintah dan negara itu, kalian bisa cek videonya secara langsung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit, akan terjawab lah mungkin sedikit kekeliruan teman-teman dalam rangka menilai pemerintah dan negara gitu. Hal yang paling dasar yang saya ingin kasih tahu bahwa pemerintah dan negara itu berbeda, dan sudah pasti berbeda. Definisi pemerintah, kita harus tahu dulu definisi pemerintah ya. Pemerintah itu merupakan organisasi kekuasaan yang khas dalam negara republik yang dimana untuk membebaskan manusia dari absolutisme raja dan etatisme negara. Kenapa untuk membebaskan? Karena ya raja itu adalah orang yang menjalankan pemerintahan tapi bukan pemerintah. Jadi dan juga kalau teman-teman bisa melihat ya, negara-negara kerajaan itu pasti absolut dan menggunakan kekuasaannya itu lebih untuk kepentingannya sendiri gitu. Pasti teman-teman bisa menilai sendiri lah dengan melihat fenomena atau melihat negara-negara yang bentuk negara kerajaan seperti itulah. Nah, jadi pemerintah itu hadir dalam rangka untuk membebaskan manusia dari cengkraman absolutisme raja dan etatisme negara. Nah, absolutisme raja mungkin teman-teman sudah tahu. Lalu etatisme negara. Apa sih etatisme itu? Teman-teman, etatisme itu di mana negara menggunakan hukum secara sewenang-wenang dalam rangka untuk mengendalikan subjek. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah subjeknya itu apa? Nah, subjeknya itu yang pertama hukum, yang kedua birokrasi, yang ketiga administrasi, dan yang terakhir itu adalah uang. Jadi lalu konsep pemerintah itu sama dengan rakyat ya. Itu konsep pemerintah itu sama dengan rakyat. Nah, dia tidak sama dengan negara. Terus pemerintah itu istilah kasarnya ya, pemerintah itu hadir untuk memenggal kepala raja.
Lalu pemerintah itu adalah pembebasan antara negara birokratif atau etatisme dan kameralisme. Lalu lebih jauh kita akan mengenal rakyat. Oke, rakyat. Apakah rakyat sama dengan warga negara? Tidak. Rakyat dengan warga itu berbeda, terus rakyat dengan penduduk pun berbeda. Kalau rakyat dia berpihak pada banyak orang, di mana rakyat itu adalah konsep politik ya teman-teman ya. Rakyat itu konsep politik. Kenapa? Makanya dia itu ada dalam 4 aspek dalam pemerintah, 3 aspek dalam pemerintah, termasuk dalam 3 aspek pemerintah, yaitu salah satunya itu rakyat, terus politik dan juga demokrasi. Nah itu. Kalau dalam negara itu warga negara itu milik negara ya, itu yang pasti. Dan warga negara dikendalikan oleh hukum dan aturan. Dan rakyat itu bebas sebenarnya. Lalu apa sih mungkin bentuk nyata yang perlu kita lihat perbedaan antara warga negara dengan antara warga dengan rakyat itu ada di Pancasila poin keempat dan poin kelima ya teman-teman ya. Dimana di poin keempatnya itu rakyatnya, terus poin kelimanya itu warganya. Lalu kalau bertanya, kita ada pada posisi mana gitu? Apakah kita sebagai rakyat atau warga? Dua-duanya ya teman-teman. Karena kita menganut pemerintah dan negara. Dua-duanya itu. Lalu kita lanjut ya mengenai pemerintah itu tadi. Banyak hal sebenarnya yang kita bisa kaji dari pemerintah dan negara itu, di mana kritik-kritik yang selama ini yang sering kita dengar itu masalah yang berkaitan dengan negara dikritiknya kepada pemerintah, lalu menyalahkan pemerintah itu lalu yang berkaitan dengan pemerintah, negara di situ masuk gitu. Itu adalah salah kaprah karena memang masyarakat kita sebagian besar menilai pemerintah dan negara itu sama. Jadi teman-teman ya, dua hal itu berbeda ya antara pemerintah dan negara. Lalu kita berbicara negara dulu. Negara itu adalah soal wilayah atau organisasi, wadah ya. Negara itu soal wadahnya. Lalu pemerintah itu soal pengurus di dalam wadah itu, pengurus di dalam negara itu teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui mengenai pemerintah ya. Apa sih pemerintah? Sebagai entitas itu di mana proses politik, hukum, administrasi yang dibantu manajemen dan teknologi untuk mengatur dan mengurus kehidupan ekonomi dan sosial. Itu pemerintah sebagai entitas. Terus pemerintah sebagai representasi kedaulatan rakyat yang memiliki governabilitas dalam memerintah negara untuk memberi pelayanan dan perlindungan kepada warga negara. Jadi kalau misalnya dalam negara warga itu diatur, dikekang oleh aturan, dikekang oleh hukum, nah hadirnya pemerintah dalam rangka untuk melindungi warga negara itu gitu loh. Lalu pemerintah merupakan lembaga-lembaga negara maupun aparat sipil negara bekerja atas dasar pemerintah dan aparat sipil negara itu berbeda. Nah, pemerintah adalah lembaga-lembaga negara maupun maupun aparat sipil negara bekerja atas dasar kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, beralih ke ke tema yang tadi saya angkat, yaitu pemerintah tanpa rakyat, di mana kalau kita lihat tadi hal terakhir yang saya baca itu pemerintah adalah lembaga-lembaga negara maupun aparat sipil negara yang bekerja di mana atas dasar kehendak rakyat dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apakah kita melihat itu sekarang?
zaman sekarang mungkinkah hal itu masih terjadi? Sebagian kecil iya, dan sebagian besar tidak, teman-teman. Teman-teman mungkin bisa melihat sendiri dan menilai sendiri ya bagaimana pemerintah kita dalam menjalankan tugasnya gitu. Apakah dia merepresentasikan sebagai rakyat, dia bekerja atas mandat atau atas suara rakyat dan lain sebagainya gitu. Lalu selanjutnya kita akan melihat fungsi pemerintah. Ada beberapa fungsi pemerintah. Yang pertama itu fungsi liberasi. Fungsi liberasi di mana pemerintah itu membebaskan manusia sebagai rakyat dari cengkraman raja absolut dengan negara etatis. Gitu. Ya dalam kerajaan juga ya ada itu konsep rakyatnya, tapi dia itu lebih dikekang, lebih diatur, lebih buat semena-mena oleh raja itu. Lalu hadirnya pemerintah dalam rangka untuk membebaskan rakyat dari cengkraman absolutisme raja itu dan etatisme negara, lalu supaya kembali lagi rakyat itu sebagai tolak ukur dalam berjalannya sebuah pemerintahan gitu. Jangan sampai rakyat itu dibuat seolah-olah sebagai istilahnya kuli bangunan apalah segala macam seperti itu ya, dimana dia diatur, dia disuruh sana sini gitu. Tidak ada pelayanan di dalam sana ya teman-teman ya. Tidak ada pelayanan, tidak ada perlindungan juga gitu. Hukum dan peraturan tuh dibuat dalam rangka yang mengatur kehidupan mereka, memberikan ya cengkraman atau semacam membatasi mereka dalam bertindak dalam kehidupan mereka gitu. Lalu yang dengan kata lain, liberasi itu menghadirkan kosakata rakyat sebagai pembentuk pemerintah. Jadi dalam fungsi pemerintah sebagai liberasi itu dimana dia menghadirkan rakyat, dia menjadikan rakyat itu tolak ukur sebagai pembentuk pemerintah ya teman-teman. Lalu selanjutnya fungsi transformasi. Apa sih fungsi transformasinya? Yaitu pemerintah berperan mengubah rakyat sebagai konsep politik. Rakyat itu konsep politik atau menjadi warga negara sebagai konsep hukum. Itu fungsi transformasinya. Kenapa demikian? Kalau menurut kacamata saya dengan memahami kalimat ini, yaitu dimana ya tadi rakyat itu kan bebas ya, kebebasannya gitu. Jadi ketika dia dirubah menjadi warga negara, nah dia akan lebih teratur, lebih diatur oleh hukum atau aturan-aturan atau kebijakan atau regulasi yang dibuat oleh si pemerintah. Nah itu teman-teman. Lalu kita akan beralih ke tema yang sebenarnya, yaitu pemerintah tanpa rakyat. Apa sih yang menjadi dasar utama keresahan saya dengan mengangkat tema ini gitu? Dimana kalau kita melihat zaman sekarang, rakyat itu lebih tidak dipedulikan karena memang itu tadi salah kaprah menilai mendefinisikan pemerintah itu sendiri gitu loh. Jadi suara rakyat itu lebih tidak dipedulikan, padahal ya tadi sudah dikatakan bahwa pemerintah itu dibentuk oleh rakyat, merepresentasikan dirinya ya dari rakyat itu gitu sebenarnya ya, bukan malah tidak mendengarkan apa suara rakyat, terus kemauan rakyat, keinginan rakyat seperti apa ya, bukan seperti itu ya jadi pemerintah gitu. Harus pemerintah itu dalam rangka untuk mengurusi hajat hidup orang banyak ya, bukan dalam rangka untuk kepentingan pribadi, golongan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri lah bagaimana pemerintah sekarang gitu.
Lalu selanjutnya ada salah kaprah juga ketika kita melihat pemerintah itu. Banyak orang juga salah kritik juga dalam hal ini ya teman-teman. Rakyat juga terkadang salah mengaspirasi, salah bersuara juga gitu, salah sasaran dalam bersuara. Makanya terkadang pemerintah itu terlena dengan hal-hal demikian karena mungkin ya yang kita kritik, yang kita suarakan itu tidak sesuai dengan tugas dan fungsi mereka gitu lah. Ambil contoh, kita salah menilai bahwa lurah atau camat itu pemerintah. Terkadang seperti itu ya, teman-teman melihat lurah dan camat itu pemerintah, itu tidak ya, bukan. Terjadi juga di daerah saya juga sebenarnya, mengkritik lurah itu tidak ada gunanya, lurah itu makan gaji buta apa segala macam gitu, lurah ini tidak bekerja berdasarkan undang-undang apa segala macam. Nah pertanyaannya, undang-undang mana ini yang dipakai? Lalu lurah itu bukan pemerintah, lurah itu aparatur daerah ya, dimana mereka diberi tugas sebagai semacam perpanjangan tangan lah ya dari pemerintah daerah. Nah perpanjangan tangan dari pemerintah daerah yang dimaksud dimana yang mempunyai program, yang mempunyai kegiatan, yang mempunyai kebijakan itu adalah pemerintah daerah. Nah mereka karena mereka terlalu dekat dengan rakyat gitulah, karena pemerintah daerah jauh dari jangkauan rakyat, misalnya di pelosok-pelosok atau di daerah-daerah tertentu, jadi dijadikanlah si camat dan lurah ini dalam rangka mengawasi kegiatan dan program-program yang dibuat oleh pemerintah itu gitu untuk rakyat. Jadi teman-teman ya, apa ya, lurah itu sekali lagi bukan pemerintah. Mereka menjalankan pemerintahan tapi bukan pemerintah. Sama seperti camat, mereka menjalankan pemerintahan bukan pemerintah. Karena pemerintah itu adalah orang yang membuat aturan, termasuk DPR di dalamnya. Nah mereka dipilih oleh rakyat juga. Camat dan lurah dipilih oleh rakyat gak? Ya enggak. Mereka itu diangkat oleh bupati dalam rangka perpanjangan tangan mereka nanti, perpanjangan tangan si bupati itu untuk menjalankan program atau menjalankan tugas pemerintahan gitu. Jadi ya kita juga jangan salah berkritik lah, itu tadi untuk menjawab ya, salah pengertian atau salah kaprah, salah menilai kita, yaitu ya sepenggal itu. Jangan samakan pemerintah dengan aparatur, itu sama, tidak sama. Terus yang kedua, jangan samakan pemerintah dengan negara, itu berbeda, kedua hal yang berbeda gitu. Terus ada banyak lagi hal yang memang kita salah kaprah, tapi mungkin hanya sedikit saja di sini saya menjelaskan mengenai hal-hal tersebut karena fokus saya adalah temanya tadi pemerintah tanpa rakyat. Jadi pemerintah tanpa rakyat itu tadi saya sudah jelaskan di mana pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya itu tidak berdasarkan mandat dan tidak berdasarkan mandat rakyat gitulah. Karena sebenarnya pemerintah itu representasi dari rakyat itu sendiri, yang dimana rakyatlah yang sebenarnya yang membentuk pemerintah dan dalam rangka untuk menjalankan tugas-tugas mereka sebagai pemerintah itu dari suara-suara rakyat, dari aspirasi-aspirasi rakyat. Jadi pemerintah mungkin bisa kembali lagi lah ke pedoman dan jalannya sebagai pemerintah. Jangan sampai salah dalam rangka bertindak, salah dalam menjalankan tugas, salah dalam banyak hal gitu ya. Teman-teman, mungkin di akhir saya akan menjelaskan juga sedikit ya beberapa hal yang dibuat oleh pemerintah yang sangat tidak merakyat, yaitu
dimana mereka meneliti atau hal yang sebenarnya bisa merakyat, tapi mereka buat itu tidak merakyat sama sekali karena menggunakan teknologi dan lain sebagainya. Itulah, itu sebenarnya tidak merakyat sekali loh sebenarnya. Itu misalnya buat aplikasi untuk buat inilah, buat aplikasi, oke, kita akan menjawab tantangan zaman apa segala macam. Apakah tantangan zaman itu sesuai dengan koridor kita, itu sesuai dengan kemampuan kita, atau sesuai dengan tujuan kita? Ya belum tentu. Jadi jangan asal buat lah ya, gitu maksudku gitu loh. Jangan asal buat, pikirkan dulu matang-matang gitu, apakah ini bisa merakyat, apakah ini bisa dijangkau oleh rakyat banyak, apakah ini bisa berguna untuk rakyat, apakah ini bisa memajukan negara gitu loh, atau bisa membuat rakyat makmur dan sejahtera. Itu yang perlu dilihat. Jadi jangan asal buat sesuatu yang tidak berguna gitu loh. Itu sih akhir dari video saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa kalau teman-teman suka silahkan like, silahkan juga subscribe channel saya, karena kedepannya mungkin saya akan menjelaskan banyak hal juga mengenai mungkin fokus pengetahuan saya ya, fokus program studi yang saya ambil selama saya kuliah. Terima kasih buat teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.